Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, mahasiswa Universitas Terbuka Bandung. Nomor induk mahasiswa 8574 79378. Pada kegiatan praktikum 2, uji makanan, yaitu uji karbohidrat, lemak, dan protein. Mata kuliah praktikum IPA di SD. Di depan saya sudah ada beberapa bahan makanan dan alat yang akan saya gunakan untuk percobaan kali ini. 1. Tabel pengamatan dan alat tulis. 3. Air mineral. 3. Ada sumpit dan betadin. 4. Pisang. 5. Apel. 6. Nasi. Telur rebus bagian putih. 8. Tahu putih. 9. Margarin. 10. Biskuit. 11. Tepung terigu. 12. Gula pasir. 13. Kentang. Di sini saya sedang mencatat warna dari makanan sebelum diberi betadin. Masukkan betadin 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi pisang, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini pisang berubah warna ke ungu-unguan. Masukkan betadin 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi pisang, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini pisang berubah warna ke ungu-unguan. Masukkan betadin 2-3 tetes. Masukkan betadin 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi apel, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini apel berubah warna kecoklatan. Masukkan betadin 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi apel, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini apel berubah warna kecoklatan. Masukkan betadin 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi nasi, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini nasi berubah warna ke ungu-unguan. Masukkan betadin 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi nasi, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini nasi berubah warna ke ungu-unguan. Masukkan betadin 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi nasi. Masukkan betadin 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi putih telur yang sudah direbus, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini putih telur tidak berubah warna, masih putih. Masukkan betadin 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi tahu putih, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini tahu putih tidak berubah warna, masih putih. Masukkan betadin 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi tahu putih, kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan betadin 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi margarin, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini margarin berubah warna menjadi kecoklatan.
Masukkan betadine 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi margarin, kemudian tambahkan Masukkan betadine 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi biskuit, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini biskuit berubah warna menjadi keungu-unguan. Masukkan betadine 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi tepung terigu, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini tepung terigu berubah warna menjadi keungu-unguan. Masukkan betadine 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi gula pasir, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini gula pasir berubah warna menjadi kecoklatan. Masukkan betadine 2-3 tetes ke dalam mangkuk yang berisi kentang, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Di sini kentang berubah warna menjadi keungu-unguan. Di sini dapat kita lihat ada makanan yang berubah warnanya dan ada pula yang tidak berubah warnanya. Pembahasan. Siapkan bahan yang akan diuji kandungan karbohidratnya. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, diantaranya pisang, apel, nasi, telur rebus putihnya saja, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, air secukupnya, betadine, tabel pengamatan, dan alat tulis. Selanjutnya, saya akan menuangkan betadine 2-3 tetes dan diberi air secukupnya ke semua bahan makanan secara bergantian sambil diaduk-aduk sampai terlihat perubahan warna dari masing-masing bahan makanan. Apa warnanya sama seperti awal sebelum diberi betadine? Jika tidak mengalami perubahan warna, maka makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Sebaliknya, ketika makanan tersebut warnanya berubah ke biru-biruan atau keungu-unguan, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Kesimpulan dari hasil percobaan uji karbohidrat pada beberapa bahan makanan, hasil membuktikan bahwa pada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang memang mengandung karbohidrat. Terlihat warna yang berubah keungu-unguan, sedangkan untuk apel, putih telur, tahu putih, margarin, gula pasir tidak mengandung karbohidrat karena warnanya berubah kecoklatan, bahkan ada yang tidak berubah sama sekali. Percobaan selanjutnya yaitu uji lemak. Tujuannya adalah dapat mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Piring plastik, 2. Pipet, 3. Kertas coklat sampul buku, ukuran 10 x 10 cm 12 lembar, 4. Lampu senter, 5. Lilin, 6. Sendok, 7. Kemiri 2 butir, 8. Margarin 1 sendok, 8. Wortel, 10 seledri, 11 biji jagung kering, 12 singkong kering, 13 kacang tanah yang sudah dikupas, 14 pepaya, 15 santan, 16 minyak goreng, 17 susu, 18 air secukupnya. Di sini saya mencoba menerawang bahan makanan yang sudah didiamkan selama 10 menit. Terlihat singkong tidak meninggalkan noda minyak di kertas sampul. Pada kemiri terlihat
banyak meninggalkan noda minyak di kertas sampul. Pada kacang tanah, terlihat kacang tanah banyak meninggalkan noda minyak di kertas sampul. Pada jagung, terlihat tidak meninggalkan noda minyak di kertas sampul. Pada pepaya, terlihat tidak meninggalkan noda minyak di kertas sampul. Pada wortel, terlihat tidak meninggalkan noda minyak di kertas sampul. Pada margarin, terlihat margarin banyak meninggalkan noda minyak di kertas sampul. Pada seledri, hanya meninggalkan bekas air di kertas sampul. Pada seledri, hanya meninggalkan bekas air di kertas sampul. Pada seledri, untuk minyak, teteskan 1-2 tetes di atas kertas sampul, tunggu sampai 10 menit. Untuk air, teteskan 1-2 tetes di atas kertas sampul, tunggu sampai 10 menit. Untuk air, teteskan pada kertas yang ditetesi minyak goreng banyak meninggalkan noda minyak. Pada kertas yang ditetesi air hanya meninggalkan noda air. Untuk susu, teteskan 1-2 tetes di atas kertas sampul, tunggu sampai 10 menit. Untuk santan, teteskan 1-2 tetes di atas kertas sampul, tunggu sampai 10 menit. Pada kertas yang ditetesi susu, tidak meninggalkan noda minyak. Pada kertas yang ditetesi susu, pada kertas yang ditetesi santan banyak meninggalkan noda minyak. Pembahasan kali ini mengenai uji lemak. Pada uji lemak, alat dan bahan yang saya gunakan ada tabel pengamatan, alat tulis, lilin, kertas sampul coklat, singkong, kemiri, kacang tanah, jagung, pepaya, wortel, margarin, seledri, minyak, air, susu, dan santan. Pertama-tama, saya bariskan bahan makanan di atas kertas sampul yang sudah saya beri label sebelumnya. Kemudian, saya diamkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, bekas kertas daripada bahan makanan tersebut saya terawang dengan menggunakan lilin. Terlihat ada beberapa makanan yang jelas meninggalkan noda minyak pada kertas sampul dan ada juga yang tidak meninggalkan bekas minyak. Kesimpulan dari uji lemak. Dari hasil percobaan tersebut, kelompok yang mengandung lemak yaitu kemiri, kacang tanah, margarin, minyak, dan santan. Sedangkan yang tidak mengandung lemak yaitu singkong, jagung, air, wortel, seledri, pepaya, dan susu. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.